Pemirsa, Indonesia akan menghadapi sejumlah event besar olahraga, salah satunya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Namun polemik stadion yang akan digunakan sebagai markas timnas muncul jelang ajang bergengsi tersebut. Lalu mengapa Stadion Megah Jakarta International Stadium tidak kunjung juga disambangi oleh timnas? Berikut liputan khas Floganza bersama Bayu Pradana. Halo pemirsa, salam olahraga. Indonesia menghadapi event-event besar olahraga, khususnya menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Meski demikian, muncul kekisruhan pemilihan stadion untuk menjadi markas timnas. Meskipun kita punya Jakarta International Stadium yang masih belum dipakai sampai saat ini dan menjadi pemicu polemik di tengah masyarakat. Kenapa ya kira-kira? Kita cari tahu. Stadion menjadi aspek penting bagi timnas untuk melakoni sebuah laga. Sebenarnya timnas sendiri punya beberapa stadion yang telah digunakan untuk menggelar sebuah pertandingan. Ketua Umum PSSI, Iwan Bule, ini telah mengusulkan 6 stadion kepada Kementerian PUPR yang telah disetujui oleh FIFA untuk nantinya menjadi kandang timnas menghadapi Piala Dunia U20. Ada apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama, ada Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, kemudian ada Stadion Jalak Harupat Bandung, kemudian ada Stadion Manahan Solo, Stadion Bung Tomo Surabaya, Stadion Jakabaring Palembang, dan juga Stadion Iwayan Dipta Bali. Nah, ke-6 stadion ini sekarang dalam pengawasan FIFA sehingga nantinya bisa dikatakan layak untuk menjadi venue timnas U20 dalam menghadapi Piala Dunia U20. Meski demikian, membangun stadion dengan standar FIFA ini tidak mudah. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan FIFA telah meluncurkan sebuah panduan yang dinamakan dengan FIFA Football Stadium Guidelines, di mana di dalamnya terdapat beberapa kriteria. Di antaranya, pintu stadion ini harus memudahkan akses masuk penonton. Kemudian pintu juga harus memudahkan penonton untuk bergerak. Kemudian pintu juga harus didesain dengan tahan tekanan, terutama juga tekanan orang banyak. Dan kemudian pintu juga harus memiliki kunci yang tahan api. Kemudian yang kelima, stadion ini wajib dilengkapi dengan pagar atau tembok pembatas dengan tinggi minimum 2,5 meter. Kemudian juga wajib dilengkapi dengan pintu keluar darurat dan juga ini wajib dilengkapi dengan akses jaringan transportasi yang mudah untuk masyarakat dan yang pastinya dilengkapi dengan petunjuk yang jelas untuk memudahkan para penonton. Yang kesembilan, ruang ganti pemain ini wajib dilengkapi dengan shower dan juga toilet. Kemudian lighting dari stadion ini wajib minimal 2.400 lux. Dan yang terakhir, stadion juga wajib dilengkapi dengan media center. Sementara itu Indonesia memiliki stadion baru nan megah yang ada di ibu kota Jakarta. Jakarta International Stadium atau JIS, di mana stadion ini digadang-gadang akan menjadi stadion andalan selain stadion utama Gelora Bung Karno. Nah, ada apa saja fasilitas yang ada di stadion terbesar di ibu kota ini? Yuk kita lihat. Yang pertama, tingginya yang mencapai 72 meter. Ini tentunya menjadikan JIS atau Jakarta International Stadium sebagai stadion terbesar, mengalahkan stadion utama Gelora Bung Karno yang hanya memiliki tinggi 30 meter saja. Sementara itu juga adalah jumlah kapasitas dari penonton, di mana Jakarta International Stadium ini bisa mencakupi 82.000 penonton, sedangkan Gelora Bung Karno ini hanya sekitar 77.100 penonton saja.
Kemudian, Jakarta International Stadium ini dilengkapi dengan atap yang bisa dibuka dan ditutup. Ini memungkinkan bagi JIS untuk menjadi stadion indoor. Dan kemudian juga dilengkapi oleh Sky View Deck yang ada di atas sana. Itu adalah track yang bisa digunakan masyarakat untuk berlari sambil menikmati panorama ibu kota Jakarta yang sangat indah dari ketinggian 70 meter. Dan kemudian JIS atau Jakarta International Stadium ini juga dilengkapi dengan rumput hybrid. Di mana kalau kita lihat ini adalah rumput hybrid turf, di mana ini adalah kombinasi dari rumput asli dan juga rumput sintetis yang memang sudah sesuai standar FIFA dan telah digunakan di berbagai stadion di dunia. Jakarta International Stadium yang megah ini menghabiskan biaya hingga lebih dari 4 miliar rupiah. Dan tentunya, JIS ini menjadi kebanggaan para pecinta olahraga, khususnya sepak bola. Nah, ada kecanggihan apa saja di Jakarta International Stadium ini? Yuk, kita tanya kepada Jakpro. Mas Ari, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu, Mas. Harus sehat. Iya. Nah, apa yang membuat JIS ini spesial dibanding dengan stadion-stadion lain di Indonesia? Jakarta International Stadium ini sudah direncanakan dan dibangun sesuai dengan kaidah atau standar FIFA. Oke. Di dalam buku Football Stadium, serta kawasan pendukungnya ini sudah dirancang mengikuti standar teknis maupun rekomendasi dari FIFA ya. Guidelines tadi ya? Iya, betul. Karena ada beberapa yang sangat diatur secara detail dan teknis sekali, mulai dari aspek perencanaannya, aspek security, safety-nya, kemudian playing areanya itu harus bagaimana, termasuk fasilitas untuk pemain, untuk official, apa aja yang harus dipenuhi. Termasuk ini, tempat di mana kita duduk ini, fasilitas untuk tamu-tamu penting itu juga diperhatikan ya di dalam standar FIFA. Jadi secara perencanaan kami sudah mengikuti dan komplain dengan ketentuan dari FIFA. Wah, it's a good news. Mas Ari, sudah bertemu dengan PSSI belum? Terutama dalam waktu-waktu dekat ini? Ya, alhamdulillah kami sangat mengapresiasi ya. Kemarin ada beberapa masukan, ada saran. Pada prinsipnya Jakpro ini terbuka ya. Artinya bagaimana aset JIS yang sudah ada saat ini beserta fasilitasnya bisa dioptimalisasikan dalam rangka pengembangan ini ya, khususnya sepak bola nasional agar bisa berkiprah, berkancah lebih jauh ya di level internasional. Sebenarnya, rencana untuk menggunakan Jakarta International Stadium ini sudah pernah ada, melewati statement Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dan kemudian berubah dengan alasan katanya belum standar FIFA. Dan akhirnya memindahkan laga FIFA Matchday Indonesia versus Curaçao ke Stadion Pakansari, Bogor. Namun sayangnya saat kami hubungi kembali, Sekjen PSSI Yunus Nusi enggan untuk memberikan keterangan secara langsung terkait hal ini. Namun Yunus hanya mengatakan bahwa nantinya PSSI akan mendampingi Jakpro untuk penyempurnaan Jakarta International Stadium. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak? Lagi pula, stadion dengan kategori standar FIFA ini harus terlebih dahulu melalui pemantauan dan juga verifikasi dari FIFA itu sendiri. Yuk, kita tanya aja ke ahlinya. Kategori standar tidak standar itu harus butuh penilaian, butuh evaluasi secara langsung. Jadi saya ingin memberikan cerita misalnya ketika stadion-stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20, FIFA melakukan verifikasi langsung, FIFA melakukan penilaian secara langsung dan kemudian FIFA mengatakan bahwa ini, kurang itu. Baru setelah itu FIFA akan mengeluarkan rekomendasi apakah ini sudah bisa digunakan atau tidak. Ketika itu dianggap kurang begitu standar, maka FIFA akan memberikan rekomendasi terkait perbaikan yang dilakukan. Dari situlah kemudian keluar rekomendasi bahwa stadion ini sudah layak untuk digunakan. Tapi kalau kemudian belum pernah dilakukan verifikasi, belum pernah dilihat secara langsung, belum pernah ada konsultasi, tiba-tiba mengatakan bahwa ini tidak standar FIFA, itu yang memunculkan perdebatan. Dan tiba-tiba mereka mengatakan bahwa ini terlalu rendah untuk kemudian masuk bisnya, atau pintu masuknya, pintu keluarnya hanya satu, sehingga kalau kemudian ada keluarnya bisa durasinya terlalu lama. Tiba-tiba mengulik soal transportasi umum, tiba-tiba mengatakan bahwa ini di antara pemukiman padat. Kan nggak bisa begitu. Kalau misalnya PSSI melihat stadion-stadion di Eropa seperti Stamford Bridge
JIS, kemudian seperti Emirates Stadium, semuanya itu berada di area yang memang sebenarnya dekat dengan penduduk, dan itu menurut saya juga tidak ada masalah. Jadi yang paling penting kan komunikasi terlebih dahulu, yang dibutuhkan seperti ini, kalau bisa digunakan, solusinya seperti apa, ditemukan solusi itu, kemudian dilakukan perbaikan yang supaya sesuai dengan keinginan oleh PSSI. Baru dari situlah dikatakan bahwa setelah jangka waktu ini sudah diberitahu soal ini, tapi ternyata tidak bisa melaksanakan, baru disitulah dikatakan bahwa ini tidak bisa digunakan untuk menggelar laga uji coba. Bukan tiba-tiba tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada verifikasi langsung, maka kan ini bukan standar FIFA. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Muhammad Syafi'i. Mas Muhammad. Mas Muhammad, sampai sekarang kan timnas ini belum juga pakai Jakarta International Stadium. Ngelihat hal ini seperti apa, Mas? Kalau saya sih berharap dengan adanya JIS yang baru ya bisa digunakan maksimal untuk performa tim nasional kita buat lebih maju lagi. Oke, jadi harapannya memang timnas ini bisa menggunakan JIS ya suatu hari nanti. Tapi menurut Mas ngaruh nggak sih kualitas lapangan ke performa tim kita? Ngaruh dong. Ngaruh ya, Mas. Kan Ya? nanti banyak para supporter yang datang dan euforia Euforianya ya. dari Serien sendiri ngaruh juga. Oke, dan terima kasih banyak ya, Mas ya. Halo, dengan siapa nih, Mas? Dengan Tama di sini. Mas Tama sampai sekarang timnas kita ini belum pakai Jakarta International Stadium. Melihat hal ini seperti apa sih, Mas? Ya harusnya sudah bisa main di sana karena rasa bermain di stadion yang besar itu bisa meningkatkan rasa percaya diri bermain juga secara psikologis. Itu. Berarti ada pengaruh ya, kualitas stadion dan juga performa pemain itu ada pengaruhnya ya? Harusnya ada, Mas, karena kalau stadionnya bagus, orang datang, musuh datang tuh juga appreciate sama kita gitu. Stadionnya bagus ya, tempat tunggunya bagus ya, ininya bagus ya. Jadi ke Indonesia tuh nggak cuma buat bertanding aja, tapi merasakan joy-nya juga gitu, Mas. Dan kita bisa bermain dengan bagus. Lokasi atau tempat pertandingan menjadi hal yang penting bagi timnas. Bukan hanya untuk mengolah atau mengasah kemampuan mereka saja, tapi juga soal gengsi. Ini artinya, ini menjadi contoh bahwa semua dari kita ini harus saling bersinergi agar nantinya hasil yang ditorehkan ini maksimal dan bisa mencatat prestasi bagi Indonesia di kancah internasional. Bersama tim yang bertugas, saya Bayu Pradana pamit undur diri. Salam olahraga, sampai jumpa.